Yo bro, kita hari ini lanjut ke kisah Swallowed Star. Masih bersama Lao Feng sebagai main karakter dan Worka sebagai pembacotnya. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, lihat dulu nih cerita sebelumnya biar nggak lupa. Jadi di episode kemarin kita sudah melihat betapa bombastisnya rencana serangan bom hidrogen yang pada akhirnya dilancarkan kepada Golden Behemoth. Itu menjadi upaya sekaligus harapan terakhir yang dimiliki oleh para pejuang untuk menghabisi sang monster. Namun sayangnya rencana yang pada awalnya terlihat berjalan mulus malah berakhir dengan kegagalan. Bom hidrogen yang melukai tubuh lawan dalam beberapa detik saja langsung bisa dipulihkan oleh Golden Behemoth yang ternyata memiliki tingkat regenerasi yang sangat cepat. Semua orang kini sudah kehilangan harapan kecuali satu orang, yaitu Lao Feng yang kini sedang berada di bawah dasar laut, tepatnya di reruntuhan peradaban kuno nomor 12 yang akan segera ia tunaikan. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Tanpa berlama-lama lagi, inilah Swallowed Star episode ke-77. Setelah terkena ledakan bom hidrogen yang menyebabkan luka di bagian perut, Golden Behemoth kemudian beregenerasi dengan cepat, membuatnya pulih sekaligus marah karena serangan bom yang sudah menyakitinya. Makhluk tersebut melepaskan amarahnya dengan merilis hujan laser tanpa arah ke berbagai area, memberikan dampak kerusakan yang cukup parah ke sekitarnya. Tapi untunglah tempat yang terkena serangan tersebut merupakan wilayah tanpa penduduk. Dari hal ini, Komandan Jiai berpikir untuk melakukan tindakan cepat di setiap bagian negara sebelum makhluk tersebut semakin menggila dan mengobrak-abrik wilayah tempat tinggal manusia. Dari monitor sistem AI Dewa Perang yang sedang menganalisa situasi, kemudian didapati jika sang Golden Behemoth sedang bergerak dengan whoosh-whoosh ke negara Cina. Fakta ini juga diketahui oleh Lao Feng yang mendengarnya dari Babata. Dengan kecepatan 15.000 mile per detik, diperkirakan oleh Babata makhluk tersebut akan segera tiba dalam waktu 5 menit ke negara Cina. Tentu hal ini sangat membuat MC khawatir, sebab tujuan Golden Behemoth selanjutnya berdekatan dengan kota pangkalan Jiangnan, kampung halaman Lao Feng. Supaya Lao Feng merasa agak tenang dalam misinya menunaikan reruntuhan kuno nomor 12, ia pun kemudian menelpon keluarganya dan menyuruh mereka untuk mengamankan diri di dalam ruang gravitasi yang dianggap sebagai tempat yang aman. Mereka semua juga tidak diharapkan keluar dari sana sebelum Lao Feng menyuruhnya. Sambil terus mengarungi bagian dalam pesawat jumbo, Lao Feng sempat berpikir apabila sang Golden Behemoth pada akhirnya berhasil menginjakan kaki di wilayah Cina, maka tentunya akan kembali terjadi tragedi korban jiwa berjatuhan yang tidak dapat dihindari. Jadi sebelum semua itu terjadi, di sini ia harus menemukan senjata terkuat untuk menghancurkan Golden Behemoth secepat mungkin. Dalam hal ini, Lao Feng kembali bertanya kepada Babata terkait dengan informasi reruntuhan peradaban kuno nomor 12 yang akan segera ia masuki. Setelah menganalisa, Babata menemui sebuah pintu kabin di dalam kapal induk yang menjadi jalan masuk menuju reruntuhan kuno tersebut. Lao Feng pun terus meluncur sambil mengikuti arahan Babata dan mengecek keamanan di sekitarnya. Setelah masuk lebih jauh, pada akhirnya MC menemukan sebuah pesawat luar angkasa yang merupakan reruntuhan peradaban kuno nomor 12 yang sesungguhnya. Babata lantas memindai pesawat tersebut untuk mengidentifikasinya, dan dari sinilah diketahui jika pesawat berukuran jumbo ini merupakan pesawat armada antar bintang yang pernah dihancurkan oleh Huyanbo dengan satu kali tembakan pada masa lalu. Sedangkan pesawat luar angkasa yang kini berhasil ditemui dikenal sebagai pesawat milik klan Black Dragon Mountain bertipe HHT-1 yang biaya pembuatannya lebih mahal dibandingkan dengan pesawat berukuran jumbo ini. Dilengkapi dengan senjata yang cukup mumpuni yang bisa menghancurkan pejuang penjelajah bintang tingkat ke-7 sampai ke-8, dan serangannya ratusan kali lebih kuat dibandingkan dengan pejuang penjelajah bintang tingkat awal. Babata sambil berupaya membuka program pintu kabin turut menyampaikan, seharusnya pesawat kuat seperti ini hanya bisa dimiliki oleh sosok di tingkat universe, atau jika tidak, pejuang tersebut memiliki latar belakang yang cukup terkemuka. Dan tak lama berselang, pintu kabin pesawat tersebut pun berhasil dibuka. Tapi terdapat satu pintu masuk lagi di dalam pesawat tersebut, dan itu memiliki sebuah sistem pertahanan yang dirasa cukup sulit untuk bisa dihadapi. Sesaat setelah masuk ke dalamnya, lampu-lampu kapal pun aktif serta terlihat sebuah pintu masuk lainnya. Dan dari data yang diberikan oleh Babata juga diketahui apabila pintu masuk yang kini tepat berada di depan Lao Feng memiliki sistem pertahanan laser-laser kuat yang akan menghalau setiap pejuang yang ingin masuk ke dalamnya. Dan inilah yang membuat para pejuang bumi tidak mampu memasuki reruntuhan kuno nomor 12 ini. Mereka semua tewas oleh laser sebelum bisa masuk ke dalamnya. Untuk mengetahui seberapa mengerikannyakah laser-laser tersebut, Lao Feng memanfaatkan pisau terbangnya yang akan ia lesatkan menuju pintu masuk.
Ya, setelah dilesatkan, pisau terbang Lao Feng terpental dengan mudahnya oleh laser-laser yang muncul. Dari hal ini bisa diperkirakan bahwa satu tembakan laser sama kuatnya dengan satu tembakan dari meriam laser di bumi. Selain harus menghindari laser-laser yang kuat, di sini Lao Feng juga mesti membuka pintu utama yang terlihat masih tertutup, yang tidak bisa terbuka secara otomatis. Lambung kapal berikut pintu masuk kapal luar angkasa ini terbuat dari logam hitam yttrium, yang bahkan pejuang universe sekalipun akan kewalahan untuk bisa menghancurkannya. Sama halnya dengan Hong, si pejuang terkuat pun takkan mampu untuk menggoresnya, menurut Babata. Untuk mengatasi problema ini, Lao Feng berniat hati untuk menggunakan pecahan tembaga merah yang merupakan senjata terkuatnya. Menurut Babata, hal itu memang memungkinkan. Tapi sayangnya, dengan kekuatan Lao Feng yang sekarang, hal tersebut sangat mustahil untuk bisa dilakukan. Sebab Lao Feng masih belum bisa menggunakan pecahan tersebut secara maksimal. Untung saja ada Babata, si iblis imut yang penuh dengan ide-ide yang brilian, di mana dirinya lanjut mengeluarkan sebuah benda berbentuk piringan setipis mata pisau yang disebut dengan dongkrak Giant Force, yang biasa digunakan sebagai tool untuk memperbaiki pesawat luar angkasa. Cara kerjanya sendiri mirip seperti dongkrak mobil yang ada di bumi, tapi memiliki kekuatan yang jauh lebih tinggi. Itulah benda yang diberikan Babata untuk membantu Lao Feng membuka pintu utama, dan selanjutnya mesti MC masukkan ke dalam celah-celah sempit di antara pintu utama tersebut. Meskipun Lao Feng kini dilengkapi oleh armor anggur kontak awan serta bentuk perisai dari Heaven Forbid Shuttle, ia masih ragu apakah itu sanggup untuk meminimalisir serangan laser pertahanan, tapi semuanya masih belum bisa ditentukan sebelum ia mencobanya. Tanpa basa-basi, Lao Feng pun bergerak secara lincah ke arah pintu agar terhindar dari tembakan laser yang muncul dan mengincarnya. Tembakan laser-laser tersebut pun menembakinya tanpa henti, membuat Lao Feng kesulitan dan beranggapan bila menerobos langsung bukan cara yang efektif. Jadi dia memanfaatkan momen untuk melayangkan dongkrak Giant Force dengan kekuatan mentalnya ke arah pintu utama. Tapi faktanya respon dari laser-laser tersebut begitu cepat dan sensitif, sehingga dongkrak yang diterbangkan Lao Feng lebih dulu dipentalkan oleh laser-laser berikut dengan Lao Feng yang juga terhempaskan ke titik awal. Sedikit nasihat dari Babata, setelah mengetahui laser-laser tersebut mengincar benda apapun yang masuk, tentunya akan sangat sulit jika Lao Feng hanya beraksi seorang diri saja, di mana laser yang muncul hanya menargetkan dirinya seorang diri. Jadi, apa yang akan terjadi jika target yang harus diserang laser ini bertambah semakin banyak? Ya, memperbanyak target bisa dilakukan dengan cara memecah Heaven Forbid Shuttle menjadi pisau-pisau terbang yang kemudian dimanfaatkan untuk menghalangi tembakan laser. Lao Feng yang langsung mengerti dengan apa yang mesti ia lakukan pun lantas mengirimkan dongkrak Giant Force yang dikawal oleh pisau-pisau terbangnya. Dan iya, finally, cara ini bisa diterapkan dalam satu kali kesempatan, di mana dongkrak tersebut berhasil nyelip di celah-celah pintu utama, diikuti dengan Babata yang lanjut mengaktifkan dongkrak tersebut untuk membuka pintunya. Benda yang diberikan Babata berhasil membuka pintunya, tapi itu langsung diserang oleh tembakan laser sehingga pintu yang terbuka tak akan memiliki banyak waktu sebelum itu tertutup kembali. Hal ini dianggap Babata karena adanya semacam sistem AI yang mendeteksi jika pintu utama sedang dijebol oleh sesuatu. Karena tak lagi mempunyai banyak waktu, Lao Feng kemudian maju ke arah pintu utama dengan menggunakan trik yang serupa, di mana laser-laser yang muncul ke arahnya dihalau oleh bilah pisau terbangnya. Hingga akhirnya dongkrak Babata pun hancur berkeping-keping. Namun Lao Feng sempat masuk ke dalam pintu utama yang langsung menutup dengan cepat. Nasib baik Lao Feng bisa masuk, tapi di sini anggur kontak awan yang melindungi tubuh MC merasa kelelahan karena menerima serangan laser. Lao Feng pun berjanji akan memberikan hadiah kepada tumbuhan pelindungnya ini setelah semua tragedi ini berakhir. Langkah selanjutnya adalah pergi ke ruang kontrol utama, di mana Babata akan memasukkan alat pengirim sinyal ke interface sistem AI kapal luar angkasa ini agar ia bisa menonaktifkan sistem pertahanan yang ada di semua ruangan. Dengan cara ini, Babata juga bisa mengambil alih sistem di dalam pesawat ruang angkasa tersebut dan mengendalikannya. Dan kemudian keduanya pun berangkat menuju ruang kontrol utama. Kita beralih ke ruang kontrol utama. Di sini kita akan diperlihatkan dengan beberapa bentuk unik menyerupai manusia yang tidak membuat pergerakan, diikuti dengan aktifnya sistem AI yang mendeteksi apabila kapal ruang angkasa ini dibobol oleh seorang ras manusia pejuang penjelajah bintang dengan tingkat ancaman yang rendah. Tentu itu merujuk kepada Lao Feng. AI tersebut juga menjalankan perintah otomatis untuk membunuh sang pembobol tersebut. Di area lain kita turut diperlihatkan dengan sosok berlapis tembaga yang materialnya mirip dengan kapal hitam ini, yang akan menghalau segala macam bentuk ancaman yang datang ke kapal pesawat ruang angkasa ini.
Kini Lao Feng sudah memasuki bagian dalam kapal dan hampir tiba di ruang kontrol utama. Tapi di saat itulah, Babata merasakan adanya 3 buah tanda-tanda keberadaan asing yang mulai mendekat dengan cepat ke arah Lao Feng. Karena adanya reaksi elektro dari ketiga sosok tersebut, Babata yakin jika mereka merupakan robot yang bertugas sebagai penjaga di dalam kapal ruang angkasa ini. Babata tidak menyangka jika kapal yang sudah tenggelam dan usianya sudah menyentuh angka 800.000 tahun ini memiliki sistem pertahanan robot yang masih berfungsi. Dan tak lama berselang, 3 robot penjaga yang dikatakan Babata pun menampakkan dirinya di hadapan Lao Feng. Mendeteksi adanya ancaman yang berasal dari Lao Feng, mereka pun langsung maju serentak untuk mengeroyok MC kita. Serangan pisau terbang serta teknik pedang guntur Lao Feng terlihat sama sekali tidak menghasilkan dampak apapun kepada para makhluk-makhluk kaleng ini. Dan di sini Lao Feng terus-menerus dilayangkan pukulan-pukulan berat yang memiliki kekuatan yang tinggi. Dikeroyok oleh 3 buah robot yang tak memberinya ampun membuat Lao Feng cukup kewalahan. Agar terhindar dari serangan bertubi-tubi lawan, ia pun berpikir untuk melebarkan jarak di antara mereka. Lao Feng memanfaatkan sebuah celah yang ia dapatkan untuk melepaskan serangan cone drill yang diarahkan kepada salah satu dari mereka. Serangan Lao Feng ini terdaratkan dengan tepat hingga membuat robot tersebut terdorong mundur sampai jatuh terkapar di atas lantai. Namun serangan tersebut nyatanya tidak memberikan damage yang berarti, di mana sang robot kembali bangkit tanpa mendapatkan satu goresan pun di tubuhnya. Menyadari jurus tersebut tidak lagi berguna, Lao Feng selanjutnya kembali berniat untuk menggunakan pecahan tembaga merah, melayangkan serangan terkuatnya untuk menghabisi lawan. Oh no! Pecahan tembaga merah yang kini merupakan senjata terkuat milik Lao Feng hanya bisa menyebabkan sedikit goresan saja kepada robot tersebut. Dari info Babata diketahui jika ketiga robot ini diciptakan dari material yang sama dengan lambung pesawat ini, yaitu tembaga hitam yttrium, sehingga akan sangat sulit untuk bisa dihancurkan. Lao Feng yang sadar tidak bisa menghabisi mereka kini hanya bisa menghindar dan bertahan dari setiap serangan yang datang menerjangnya. Ia juga meminta Babata mencarikan solusi atas masalah yang kini terjadi. Babata sendiri sedang mencari jalan keluarnya. Kala itu, ketiga robot tersebut bergerak atas arahan sistem AI dan tidak memiliki kesadarannya sendiri. Jadi Babata mesti membobolnya, sedangkan Lao Feng hanya perlu bertahan selama mungkin. Lao Feng yang terus dihajar habis-habisan hampir tak kuat lagi menahan lawan. Ia juga terus mendesak Babata yang masih mencari jalan keluar dan membuat Babata juga tambah panik. Setelah menggocek lawan sana-sini mati-matian, pada akhirnya Lao Feng malah menemukan sebuah jalan buntu yang membuatnya tidak lagi bisa kabur kemana-mana. Berikut dengan si tiga robot OP yang muncul dan akan melayangkan tinju bersamaan sebagai serangan eksekusi. Pada situasi terpojokan, akhirnya Babata berhasil membobol sistem para robot-robot tersebut, menghentikan pergerakan mereka dan menyelamatkan nyawa Lao Feng dari ambang kematian. Babata muncul sambil menghela nafas dan berkata, untunglah robot-robot ini tidak memiliki kesadarannya sendiri, karena jika punya, maka ia takkan bisa menghentikannya. Sinar-sinar dari tubuh robot tersebut juga berubah menjadi hijau. Ini adalah tanda jika ketiga robot-robot tersebut kini sudah berada di bawah kendali Babata dan sudah menjadi miliknya. Meskipun benar ketiga robot ini sangat kuat, tapi menurut Lao Feng mereka masih belum cukup untuk bisa menumbangkan sang Golden Horn Behemoth yang begitu perkasa. Jalan buntu yang ditemui Lao Feng tak lain dan tak bukan merupakan pintu masuk menuju ruang kontrol utama. Di sini Babata mengirimkan salah satu robot yang memiliki akses untuk membuka pintu tersebut. Setelah identitas si robot dipindai, pintu pun terbuka.
dan di saat masuk ke dalamnya mereka langsung dihadapkan dengan para makhluk yang berdiri di dalam ruangan tersebut. Namun setelah diidentifikasi oleh Babata, mereka semua tidak berbahaya. Tapi tetap saja Lao Feng masih tetap was-was meskipun sosok tersebut tidak melakukan pergerakan sedikit pun. Lao Feng setelahnya dipanggil oleh Babata yang kala itu menemukan sosok pejuang yang sudah tak lagi bernyawa. Dari kostum yang dikenakan oleh sosok ini, Babata mengira jika ia merupakan sosok yang penting. Lao Feng pun menyaksikan dengan seksama sosok dengan pakaian hitam serta tangan-tangan yang perawakannya seperti ras manusia bumi tersebut. Karena begitu penasaran dengan mayat ini, Lao Feng pun mencoba memegangnya. Tapi tubuh mayat tersebut malah menyebar menjadi debu, lenyap dan menghilang. Karena sudah berusia ratusan ribu tahun dan setelah terkena sedikit udara dari dunia luar yang dibawa oleh Lao Feng, begitulah jadinya. Sementara itu, 3 sosok di arah lain yang bentuknya seperti ras lain dikenalkan oleh Babata merupakan suatu produk khusus dari luar angkasa yang dibuat sebagai penjaga yang kerap kali disebut dengan manusia silver. Berbeda dengan manusia silver di lampu merah, guys. Material yang digunakan untuk membuat manusia silver ini adalah logam silver stream yang dikatakan lebih mahal daripada tembaga hitam yttrium yang dilengkapi dengan AI yang membuatnya seperti makhluk hidup asli. Selain itu, karena bentuk tubuhnya seperti air, pukulan dari pejuang kuat sekalipun takkan berdampak apa-apa kepada sosok ini. Jadi pukulan Huyan Bo sekalipun takkan berefek apa-apa kepada manusia silver yang membuatnya menjadi produk unggulan sebagai penjaga terbaik di antara yang lainnya. Di layar monitor, Lao Feng juga melihat tulisan bahasa planet yang ditampilkan AI kapal ini yang menyuruhnya untuk segera pergi dari sana. Tapi dengan pedenya, menurut Babata, abaikan saja perintah AI tersebut karena dia sudah tak lagi menjadi ancaman bagi Lao Feng. Babata kemudian menyuruh Lao Feng untuk segera mencolokkan alat pengirim sinyal ke lubang di sana. Dan setelah itu dicolokkan, Babata flexing memakai kacamata karena ia merasa bisa mengambil alih kendali pesawat ini hanya dalam waktu 30 menit saja. Dan setelahnya, kapal mahal ini akan secara resmi menjadi milik mereka. Tapi tiba-tiba saja muncul peringatan. Karena pesawat tersebut sudah diretas paksa, maka sistem AI kapal tersebut meminta memasukkan password yang sudah dibuat oleh pemilik kapal. Dan jika tidak, maka kapal ini akan meledak dalam waktu 30 detik ke depan. Hal ini membuat Babata yang tadinya pede abis langsung jengkel parah. Dengan panik, ia pun harus menemukan password yang mesti ia masukkan. 30 detik adalah waktu yang super singkat dan mustahil untuk bisa menemukan password yang dibutuhkan. Bahkan AI tingkat tinggi sekalipun takkan bisa melakukannya. Hitung mundur pun terus berkurang, serta desakan dari Lao Feng semakin membuat Babata kalang kabut kali ini. Tapi Babata sang iblis kecil yang imut takkan menyerah sampai di sini saja. Wow, apakah Babata bisa mengatasi situasi mendesak yang kini terjadi? Dan sampai di sini dulu perbacotan dari Worka. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan ragu untuk menekan tombol lonceng, like, dan komen agar Bang Wor bisa lebih semangat membuat konten-konten selanjutnya. Dan sekian dari saya, bye.